Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, murid-murid Yesus berkumpul di sebuah rumah. Karena takut akan orang-orang Yahudi, lagi pula hari sudah malam, maka pintu-pintu rumah dikunci. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya kamu berkat iman memperoleh hidup demi namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sekali lagi bacaan Injil ini menegaskan bahwa Yesus benar-benar bangkit dan hidup kembali. Dan di sana mau menyatakan bahwa sabda itu sudah menjadi daging dan tinggal di tengah-tengah kita yang sudah disabdakan sebelum Tuhan Yesus itu datang. Maksudnya sebelum Tuhan Yesus itu lahir, sungguh-sungguh ini juga dialami oleh para murid pada waktu Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Nah, tetapi yang membedakan antara Tuhan Yesus dengan Lazarus atau anak dari Yairus adalah Tuhan tidak melanjutkan hidup lamanya yang dulu sebelum sengsara dan wafat. Tidak melanjutkan hidup yang seperti itu. Namun Tuhan yang bangkit ini memunculkan suatu keadaan baru, yakni ciptaan baru. Ada aspek-aspek yang sifatnya itu dalam bahasa asing adalah eskatologis. Eskatologis itu maksudnya adalah sesuatu ciptaan baru dan ini itu menjadi kesempurnaan nantinya dialami oleh semua manusia bila mengalami kebangkitan pula. Pada akhir zaman atau zaman akhir di sana kita akan melihat di sana
kemuliaan yang dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami nasib seperti Tuhan Yesus pula. Para murid mengalami suatu istilahnya itu proses. Bagaimana bisa memahami dan bisa merasakan, bisa mengalami kebangkitan Tuhan, dan mereka sungguh-sungguh jatuh bangun. Baik secara pribadi maupun secara kelompok juga. Karena awalnya para murid semua lari. Dan masing-masing pribadi juga mempunyai pikiran masing-masing. Thomas pun itu juga mempunyai pikiran masing-masing yang berbeda dengan para rasul. Dan para rasul yang lain pun menghormati pikiran Thomas. Tidak pernah memaksakan kehendak mereka. Mereka pun saling menghormati. Karena ini adalah satu pemahaman pribadi mengenai Tuhan yang bangkit. Maka para murid yang lain pasti percaya bahwa nanti Tuhan Yesus akan mencelikkan mata Thomas sendiri. Dan betul, Thomas sendiri mengalami sapaan dari Tuhan Yesus. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, dan berkat Thomas pun kita juga dibantu bahwa ternyata Tuhan yang bangkit itu bisa diraba, bisa dijamah. Jadi bukan sebagai sesuatu yang halusinasi dari para murid, tetapi Tuhan itu bisa diraba, bisa dijamah. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, maka para rasul di sini mengakui mengenal Yesus bukan pertama-tama itu berdasarkan indrawi semata, bukan, tetapi juga karena ada sesuatu, yaitu iman dia akan Tuhan Yesus yang akhirnya memampukan mereka untuk bisa melihat Tuhan Yesus. Jadi iman ini yang adalah anugerah dari Tuhan, karena iman yang kita miliki juga berdasarkan panggilan dari Tuhan untuk kita, berarti iman ini adalah anugerah. Jadi bukan berarti bahwa saya percaya gitu, hanya pola pikir kita, tidak, tetapi ini adalah anugerah, dan dengan iman yang kita miliki, anugerah itu memampukan kita untuk bisa menangkap, melihat Tuhan yang bangkit itu. Kan tidak semua orang bisa melihat Tuhan. Hanya mereka yang diberi karunia. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau sekarang kita hubungkan bacaan ini dengan rangkaian hari raya kerahiman ilahi, bagaimana? Baik, ibu bapak, saudara-saudara terkasih, kita mencoba untuk menghubungkan itu, yakni istilah kerahiman ilahi. Kata rahim yang mempunyai itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Coba Anda bayangkan, maksud Bapak atau Tuhan Yesus punya rahim. Kan nggak masuk akal kan seperti itu ya. Karena yang kerahiman itu juga akar katanya adalah rahim. Maksudnya adalah apa? Dalam diri Bapa, Allah Bapa itu ada aspek perempuan. Keperempuanannya. Ada aspek keibuan. Istilah Bapa itu hanyalah istilah relasi, tetapi aspek-aspek keperempuanan juga dimiliki oleh Allah. Aspek ibu, aspek bunda, aspek keibuannya dimiliki juga. Tuhan Yesus pun, Sang Firman juga, walaupun dia dilahirkan sebagai laki-laki, juga tetap mempunyai aspek seperti induk kepada kawanannya. Jadi kita bisa melihat di sana sesuatu yang luar biasa dalam diri pribadi Allah itu. Tidak hanya sekedar kita mengenal dia sebagai Bapa, tokoh laki-laki, tetapi juga ada aspek keibuan. Maka dalam pemahaman kita, walaupun itu disebut dengan Bapa, maka dia bukan laki-laki, tetapi sempurna. Ada aspek kebapaan dan aspek keibuan. Nah, kerahiman ilahi ini mau menampakkan aspek keibuan yang mau menyelamatkan orang yang sungguh-sungguh dikasihinya. Di situ juga mau menggambarkan seorang ibu yang baik adalah mampu memberikan hidupnya demi anaknya. Kita bayangkan begini, sewaktu anak itu masih dalam rahim ibunya, sang ibu itu rela enggak kalau beratnya itu naik mungkin 2 kali dari berat sekarang? Rela enggak? Rela demi apa? Demi anaknya.
Walaupun nanti setelah melahirkan sibuk untuk mensingsetkan kembali. Tetapi toh ibu rela untuk memberikan, istilahnya memberikan hidupnya demi anak yang dikandung dalam rahimnya. Nah, kalau kita memahami Allah Maha Rahim, kita seolah-olah ada di dalam rahim ibu itu. Rahim Allah maksudnya. Nah, kalau hidup di dalam rahim Allah, rahim ini fungsinya untuk apa? Halo? Rahim bagi anak itu untuk apa? Bagi sang bayi. Tempat makan, tempat mandi, tempat berak, terus tempat apa lagi? Tempat olahraga, tempat tidur, tempat bermain. Semua pendek kata ada di situ. Nah, hubungan antara anak ini dengan ibunya itu dihubungkan enggak? Walaupun anak itu mungkin nanti akan lahir mempunyai golongan darah yang berbeda dengan ibunya, tetapi tetap mereka mempunyai relasi yang dekat dengan ibunya. Dihubungkan dengan apa? Dengan apa? Dengan tali pusar. Ada relasi. Nah, kalau sang ibu itu sedang bersedih, anaknya bisa merasakan enggak? Bisa. Kalau ibu itu sedang bergembira, berbahagia, sang anak yang ada dalam rahim bisa merasakan enggak? Baik. Kita seolah-olah seperti bayi yang ada dalam rahim Allah itu. Nah, sekarang relasi kita bagaimana dengan Allah kalau kita membayangkan kita ada dalam rahim Allah? Relasi kita sekarang ini itu dihubungkan dengan apa? Apakah kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Allah untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan yang nyata? Kalau Allah merasa sedih karena dosa-dosa yang dilakukan oleh semua orang, apakah kita juga bisa merasakan kesedihan Allah? Apakah Allah juga bisa bergembira? Kita bisa merasakan kebahagiaan Allah karena ternyata banyak orang yang tetap mempunyai kepercayaan kepadanya dan melakukan setiap sabdanya. Apakah kita juga bisa merasakan kebahagiaan, kegembiraan yang dirasakan oleh Allah juga? Ibu, bapak, saudara-saudara yang kasih, relasi kita dengan Allah tetap ada. Maka kalau kita merayakan kerahiman ilahi, kita merayakan hal itu. Relasi kedekatan kita dengan Allah. Saya mau tanya, apakah bayi yang ada dalam rahim itu bisa melihat wajah ibunya? Halo? Tetapi bayi yang ada dalam rahim itu mempunyai kekuatan atau rasa iman, percaya bahwa ibunya memberikan yang terbaik. Bayi mempunyai kepercayaan itu. Walaupun tidak dia sadari, dia mempunyai kepercayaan itu. Nah, sekarang kalau diri kita seringkali mengatakan bahwa saya belum pernah melihat Allah. Apakah Anda menuntut melihat Allah seperti bayi dalam rahim itu? Yang tidak pernah menuntut wajah ibuku kaya ngopo yo, wajah bapakku kaya ngopo yo. Tetapi dia tetap punya percayaan. Kalau ibunya pasti akan memberikan yang terbaik. Demikian juga dengan kita. Hendaknya kita juga mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik dan terindah untuk kehidupan kita. Dan itu sebetulnya yang juga dialami oleh para murid yang lain kecuali Thomas itu yang ingin membuktikan bahwa apakah betul ini Tuhan yang bisa diraba atau dijamah. Apakah dia adalah yang bangkit itu. Dengan seperti itu kita mencoba untuk mencocokkan diri atau menyamakan atau memposisikan diri seperti para rasul yang lain yang punya kepercayaan bahwa dia bangkit untuk satu tujuan. Tujuannya adalah untuk membahagiakan kita semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kita merayakan hari kerahiman ilahi, kita bisa merayakan itu. Nah, maka kerahiman ilahi, setiap kali kita merayakan kerahiman ilahi, kita mendapatkan bonus dari Allah, yakni indulgensi penuh. Kita bisa memohon kepada Allah asal memenuhi paling tidak 4 syarat. Syarat yang pertama pasti akan mudah Anda lakukan hari ini, yakni menerima komuni pada saat hari raya kerahiman ilahi. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua,
sudah Anda lakukan sebetulnya menjelang Paskah dengan absolusi umum, yakni pengakuan dosa atau pertobatan. Lalu yang ketiga, syaratnya adalah mendoakan intensi paus. Kalau enggak tahu, kita cukup berdoa, aku percaya satu kali, Bapa kami, salam Maria, kemuliaan. Gampang apa angel? Syarat yang keempat adalah melakukan tindakan yang baik. Gampang apa angel? Gampang kan? Berarti kalau Tuhan memberikan syarat, bukan syarat yang gampang, yang angel-angel, tetapi sangat gampang. Berbeda dengan dukun. Kalau dukun itu memberikan syarat, itu angel-angel tetap dilakukan, katanya. Karena saya belum pernah. Tetapi kalau Allah memberikan syarat, biasanya mudah. Untuk supaya orang memperlihatkan, kalau melakukan itu, orang memperlihatkan keseriusan. Memang ini yang dibutuhkan. Nah, kita butuh indulgensi enggak? Butuh enggak? Kalau enggak butuh ya masuk api pencucian enggak tahu sampai berapa tahun. Jadi indulgensi itu sebetulnya pengampunan dosa dan kita dibebaskan dari hukuman atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau demikian kita bisa melihat Tuhan dalam mengasihi kita ini sungguh paripurna. Sangat-sangat murah hati. Saking murah hatinya, dia tidak lagi memperhatikan dosa-dosa kita. Tetapi lebih yang diperhatikan adalah pertobatan kita. Maka mari kita pada hari raya ini, kita tetap mengimani dia yang bangkit, dia yang menganugerahkan iman kepada kita, sehingga kita akhirnya akan mendapatkan anugerah-anugerah yang lain, dan yang kita mohon pada hari ini adalah anugerah indulgensi penuh itu. Amin.